Di video kali ini, aku bakal merangkum sebuah film yang berjudul Red Sparrow, menceritakan tentang seorang wanita yang menjadi mata-mata Rusia, rela melakukan esek-esek hanya ingin mendapatkan informasi. Tanpa berlama-lama, yuk simak alur ceritanya. Awal film diperlihatkan seorang wanita bernama Dominika Egorova. Ia merupakan seorang balerina atau penari balet profesional. Dominika juga sering mendapatkan dukungan penuh dari sang ibu yang sedang sakit. Singkat waktu, malam harinya Dominika menjalani pertunjukan balet. Di tengah pertunjukan sesuatu hal tak terduga pun terjadi, di mana Dominika mengalami kecelakaan ketika pasangan baletnya secara tak sengaja menginjak kaki Dominika hingga patah. Di sisi lain, ada seorang agen mata-mata CIA yang bertugas di kota Moscow, Rusia. Pria itu bernama Nitdes. Ia merencanakan sebuah pertemuan rahasia dengan seseorang yang merupakan aset terpentingnya dengan kode nama Marbel. Namun tiba-tiba saja kepolisian Rusia menghampiri mereka. Ned pun bergegas pergi sembari menembakkan pistolnya untuk mengalihkan perhatian polisi agar Marbel tidak ditangkap. Setelah kejadian tadi, Badan Intelijen Rusia sedang meninjau tindakan yang dilakukan oleh Ned dan mereka mulai mencurigai seseorang yang tak lain adalah aset terpenting Ned sendiri. Singkat cerita, setelah cedera yang membuat Dominika harus mengakhiri karirnya, ia didatangi oleh seseorang yang bernama Ivan yang tak lain adalah paman dan sekaligus seorang wakil direktur SBR yaitu Badan Intelijen Rusia. Ivan membujuk Dominika untuk bergabung dalam sebuah misi penyamaran, di mana ia ditugaskan untuk meraih seseorang gangster Rusia bernama Dmitry Ustinov. Dengan imbalan ibunya akan mendapatkan perawatan medis lanjutan jika Dominika menerima tawaran tersebut. Karena faktor keuangan dan juga keadaan ibunya yang semakin parah, Dominika pun dengan terpaksa menerima tawaran tersebut, di mana Ivan menugaskan untuk menukarkan ponsel milik Ustinov dengan ponsel tiruan. Singkat cerita, ia bertemu dengan Ustinov di sebuah bar. Setelah perbincangan basa-basinya, Ustinov membawa Dominika ke apartemen pribadi miliknya. Di sana, Ustinov langsung menyuruh dan memaksa Dominika untuk memuaskan hasrat bejatnya. Saat sedang enak-enaknya memompa, tiba-tiba saja mereka didatangi seorang yang menggunakan helm dan langsung mencekik Ustinov dengan kawat hingga tewas. Pria berhelm pun mengajak Dominika untuk segera pergi dari sana. Ia menembak salah satu anak buah Ustinov dan langsung kabur mengendarai sebuah motor. Sesampainya di suatu tempat, si pria berhelm ternyata adalah seorang SBR bernama Sergei Moterot, yang ditugaskan oleh Ivan untuk menyelamatkan Dominika. Setelah kejadian tadi, Ivan kembali mengajak Dominika untuk bergabung dan menjadi SBR karena potensinya yang sangat memungkinkan untuk membantu Ivan dalam misi berikutnya. Singkat cerita, Dominika dikirim ke sebuah sekolah pelatihan khusus bernama Red Sparrow, di mana para anggota SBR terlatih untuk berani merayu dan mengambil informasi dari targetnya dengan cara espionage alias miliarin informasi esek-esek untuk dapat informasi. Dalam pelatihan tersebut, mereka dituntut untuk mengetahui apa saja yang diinginkan oleh si target. Dengan pengalaman dan pengetahuannya yang di atas rata-rata, Dominika pun bisa mengungguli semua orang di tempat tersebut, termasuk salah satu pria yang terlihat merasa iri pada pencapaian Dominika. Singkat waktu, ketika Dominika sedang mandi, tiba-tiba saja ia didatangi oleh pria tadi dan mencoba untuk menganunya. Namun dengan cekatan, Dominika berhasil menghajar orang tersebut hingga babak belur. Setelah kejadian tersebut, sang pelatih mempertemukan Dominika dengan jenderal Rusia bernama Vladimir. Meski sang pelatih menyayangkan tindakan Dominika karena telah melukai sesama agen SBR, akan tetapi sang pelatih tetap yakin kalau Dominika masih mempunyai potensi untuk misi yang direncanakan oleh Vladimir. Ia menanyakan kenapa Dominika tidak melayani dan membiarkan si pria menyentuhinya. Dominika menjawab kalau ia hanya bersedia melayani negara dan rela berkorban untuk negara, tetapi tidak untuk si pria tadi. Saat dalam kelas pelatihan, Dominika dituntut untuk mengetahui apa yang menjadi kemauan si pria dan memaksanya untuk melayani di hadapan semua orang. Dominika pun mengatakan kalau si pria ingin memperkaosnya dan ia langsung membuka seluruh pakaiannya hingga benar-benar telanjang.
Namun sayang, saat Dominika menyuruh si pria untuk mencoblosnya, burungnya ternyata tidak bisa berdiri. Karena merasa kesal, si pria pun akhirnya pergi. Dari analisanya, Dominika menganggap kalau si pria hanya menginginkan kekuasaan. Singkat cerita, setelah lulus dari sekolah pelatihan, Ivan menjelaskan kalau ada pengkhianat dalam pemerintahan Rusia yang telah bekerja sama dengan mata-mata CIA. Ia menugaskan Dominika untuk merayu Ned agar mereka bisa mengungkapkan identitas asli si pengkhianat. Dominika pun berangkat ke Budapest dan di sana ia tinggal bersama seorang agen Espera lainnya yang bernama Marta Yehova. Pekerjaan Dominika diawasi oleh kepala stasiun SBR bernama Maxim. Di sana Maxim memberitahu Dominika kalau target yang sedang mereka incar adalah seorang pecinta pompa memompa. Singkat waktu, Dominika pergi ke tempat kolam renang yang selalu dikunjungi oleh Ned untuk menarik perhatiannya, dan ternyata usahanya tersebut berhasil. Dominika dan Ned sempat berbincang mengenai profesi masing-masing dan tentu keduanya saling memalsukan identitas mereka. Sesampainya di kantor, Ned dengan segudang pengalamannya ternyata mengetahui kalau Dominika adalah seorang SBR sekaligus keponakan dari wakil direktur SBR itu sendiri. Ned merasa yakin kalau mereka dapat memanfaatkan Dominika untuk kembali membuat kontak dengan Marvel yang sudah lost kontak sejak pertemuan terakhir kali. Singkat cerita, Dominika berencana untuk bertemu kembali dengan Ned di sebuah acara kedutaan Amerika. Di sana ia melihat senator Amerika sedang berpidato dan menyampaikan terima kasih pada kepala stafnya yang bernama Stephanie Browser. Setelahnya Dominika mencari-cari kepada Ned dan di saat yang sama ia melihat mereka tengah melakukan negosiasi dengan Stephanie. Tak berselang lama Ned pun datang. Karena ia mengetahui segala tentang Dominika, Dominika pun mengakui kalau ia adalah agen SBR. Ned lalu mencoba membujuknya untuk membelot tapi tentu saja Dominika menolaknya karena ia sudah bersumpah pada negara. Seusai acara, Dominika pulang dan memeriksa kamar Marta. Ternyata selama ini mereka telah melakukan jual beli informasi dengan Stephanie. Singkat waktu, Ivan datang mengunjungi Dominika untuk menanyakan alasan tentang perkembangan yang lambat mengenai tugasnya merayu Ned. Dominika pun beralasan kalau ia sedang membantu Marta untuk mendapatkan informasi dari Stephanie, yang mana mereka akan melakukan sebuah pertukaran di kota London. Di kemudian hari, Dominika melihat seperti ada yang tidak beres di kamar Marta. Dan benar saja, ia mendapati Marta sudah tewas dibunuh dan pembunuhannya tak lain adalah Sergei. Alasan Sergei membunuhnya karena Marta diduga telah berbagi informasi rahasia dengan Stephanie. Ia juga mengancam Dominika jika lalai dalam tugasnya. Singkat waktu, Dominika kembali menemui Ned untuk mempertimbangkan menjadi agen ganda. Ned menyuruh Dominika untuk bergabung dengannya dan berjanji akan memberikan perlindungan penuh padanya dari ancaman Ivan. Setelah selesai bernegosiasi, Dominika kemudian menyetujuinya dan mengajak Ned untuk melakukan pengeceretan. Esok harinya, Ned menyuruh Dominika untuk beraktivitas seperti biasa dan menulis laporan tentang kedekatan mereka, yang mana tujuannya adalah untuk mengecoh SBR. SBR pun merekrut Dominika dan meminta sebuah jaminan agar mereka bisa mempercayainya. Dominika lalu memberikan informasi mengenai Stephanie yang akan menjual sistem pertahanan satelit Amerika pada SBR. Singkat cerita, Dominika pergi ke London untuk melakukan pertukaran dengan Stephanie dengan statusnya yang kini adalah seorang agen ganda. Dominika ditemani oleh Volontop yang mengawasi agar transaksinya berjalan lancar. Stephanie lalu memberikan disknya pada Dominika, dan Dominika pun segera menukarkan disknya dengan yang palsu tanpa sepengetahuan Stephanie dan juga Volontop. Setelah transaksi berhasil dilakukan, sang atasan menyuruhnya untuk segera membawa disknya dan memerintahkan pasukan untuk menangkap Stephanie. Stephanie yang hendak pergi menyadari kalau ia sedang diawasi oleh intelijen Amerika. Karena panik, Stephanie pun malah undur-unduran di tengah jalan dan secara tak sengaja ia tertabrak mobil hingga tewas saat itu juga. Seorang agen SBR yang mengamati menyadari kalau pertemuan yang dilakukan oleh Stephanie dan juga Dominika sudah dikonfirmasikan. Diduga karena telah memberitahu Amerika. Polanto berencana membawa Dominika pada intelijen Rusia. Di sana, ia ditanya mengenai kerjasamanya dengan intelijen Amerika. Ia menjalani siksaan selama berhari-hari karena tak kunjung mengakuinya. Hingga pada akhirnya Ivan kembali mempercayai Dominika dan kembali memberikan kesempatan padanya untuk mengekstraksi identitas Ned dan juga aset misterius. Singkat cerita, Dominika kembali menemui Ned dan meminta bantuannya agar ia bisa memindahkan Dominika dan ibunya ke Amerika demi keselamatan mereka berdua. Ned pun menyetujuinya dan seperti biasa perbincangan mereka diakhiri dengan pengeceretan.
Singkat waktu, saat Dominika terbangun, ia mendapatinya sedang disiksa oleh Sergei yang menginginkan identitas asli Marvel. Untuk mendapatkan kepercayaan Sergei, Dominika pun ikut-ikutan menyiksa Ned. Lalu saat Sergei lengah, Dominika pun langsung menghajarnya dan segera membantu Ned melepaskan ikatannya. Terjadilah pertarungan brutal antara ketiganya, hingga akhirnya Dominika berhasil membunuh Sergei dengan menusuk lehernya menggunakan pisau. Esok harinya Dominika terbangun di sebuah rumah sakit, didatangi Jenderal Vladimir yang secara mengejutkan Vladimir merupakan Marvel. Vladimir menjelaskan kalau awalnya ia adalah seorang patriotik, akan tetapi ia berubah pikiran dan menjadi kecewa dengan korupsi negara Rusia. Agar semua tak berakhir sia-sia, Vladimir menyuruh Dominika untuk mengungkap identitas aslinya pada intelijen Rusia, meski ia tahu kalau hal tersebut akan membawanya pada eksekusi mati. Dengan begitu, Dominika akan dianggap sebagai pahlawan dan kematian Vladimir tidak akan sia-sia, karena Dominika akan menggantikan perannya menjadi mata-mata dalam pemerintahan Rusia. Singkat cerita, Dominika menghubungi direktur utama SBR dan mengatakan kalau ia mendapatkan si pengkhianat. Malam harinya, intelijen Rusia dan Amerika melakukan pertukaran dan mengejutkannya. Ternyata intelijen Rusia tidak membawa Vladimir, melainkan malah membawa Ivan. Ternyata Dominika selama ini sengaja menjebak Ivan. Ia menggunakan sidik jari dan identitasnya yang kemungkinan Ivan pengkhianat sebenarnya. Saat pertukaran, Ivan pun ditembak mati oleh seseorang penembak jitu. Di akhir film, Dominika mendapat penghormatan dalam upacara militer Rusia, yang mana di sana juga ada Vladimir menyaksikannya dengan memasang wajah tidak menyangka. Ia pun bisa kembali hidup tenang bersama ibunya. Dominika kemudian mendapatkan panggilan telepon dari orang yang tak dikenal, yang malah memutar musik klasik balet kesukaan Dominika, yang bisa disimpulkan kalau itu adalah panggilan dari Ned, dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Alangkah baiknya dukung channel ini agar berkembang dengan cara like dan subscribe. So, terima kasih dan sampai jumpa di alur film selanjutnya.